Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua dari Jet Dynasty season kedua episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-50. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 49. Di minggu kemarin, Xiaofan dan juga Xiaobei akhirnya telah tiba di tempat penyihir yang selama ini mereka cari. Sambil menunggu, Xiaobei melakukan pertarungan minum bersama para penjaga di sana. Siapa yang menduga kalau gadis ini sangat kuat minum, dan dia pun berhasil mengalahkan semua penjaga. Setelah semua itu, barulah Xiaofan bertemu juga dengan penyihir agung. Dia menceritakan semua keluh kesah mengenai masalah Biao. Untung saja penyihir agung membenarkan mengenai teknik pembangkitan, namun dia masih belum terlalu yakin apakah ini bisa membangunkan Biao atau tidak. Ia meminta Xiaofan untuk bermalam di sini dulu karena ada sesuatu yang ingin dirinya bicarakan kepada Xiaobei mengenai cara ia bisa tahu tentang rahasia penyihir suku Jin. Tapi pada momen itu sebuah kejadian aneh pun mulai terjadi. Lowongan serigala menghantui malam tersebut dan membuat kekacauan terjadi di desa. Semua penduduk melarikan diri dari tempat itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Untuk mengetahui apa yang terjadi, kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, ketika desa sedang damai-damainya dan tidak ada kekacauan yang terjadi. Kita pun dibawa ke dalam hutan, tepat di mana desa ini diawasi oleh para penjaga. Ketika penjaga itu sedang buang air kecil, ia pun merasa sesuatu di belakangnya. Takut itu adalah sesuatu bahaya, ia pun mencoba untuk melakukan pemeriksaan. Sepertinya itu adalah hal yang di luar dugaannya, sebab penjaga itu berlari dengan ketakutan. Sepanjang jalan, ia juga melihat beberapa rekannya yang telah dihabisi oleh sesuatu. Di tengah pelariannya, penjaga ini pun menginjak sebuah perangkap yang membuatnya seketika saja meninggoy. Semua itu berasal dari pria suku Mu atau suku kayu. Ia tidak sendiri, melainkan bersama dan begitu banyak anggota sukunya. Inilah pertama kalinya kepala suku melihat si Liang. Mereka sudah menunggu selama 200 tahun untuk mengambil kembali artefak suci yang sebelumnya diambil oleh suku Jin. Kepala suku mengajak seluruh anggotanya untuk mengambil kembali apa yang memang menjadi milik mereka. Hutang darah dari suku Jin harus dibayar juga dengan darah. Semua orang pun menjadi bersemangat. Pria ini pun mulai merapalkan sihir kepada kapak-kapak suku Mu. Di dalam desa, terlihat kalau gadis ini memberitahu ayahnya kalau jauh di atas bukit ada cahaya yang begitu indah. Sayang sekali ini bukanlah sesuatu yang indah karena perang akan terjadi di antara suku Mu dan suku Jin. Dalam sekejap saja, kekacauan pun terjadi di pemukiman suku Jin. Xiaobei memberitahu kalau suara lowongan serigala berasal dari patung Inugami. Suara ini digunakan untuk menandakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Xiaofan yakin pasti dalangnya adalah seorang penyihir, karena seseorang telah mengendalikan angin dan awan. Ini sangat berbeda dengan para Taoisme di dataran tengah. Pria kelamu merasa mereka telah diberkati dewa dan pertarungan ini akan menjadi kemenangan mutlak bagi mereka. Dengan tawa jahatnya, pria itu pun langsung saja melancarkan serangan kepada pemukiman suku Jin. Akibat semua itu, kebakaran pun terjadi di mana-mana. Selain menghadapi kebakaran, terlihat kalau ketua suku Mu juga sedang berada di hadapan kepala suku Jin. Tumugu dan para bawahannya tahu betul bencana telah datang. Fokus utama mereka adalah mengevakuasi para wanita dan juga anak-anak untuk mundur ke pegunungan. Sedangkan para prajurit dari suku Jin akan melakukan pertarungan menghadapi para prajurit suku Mu. Tumugu meminta mereka mengangkat senjata. Pertarungan pun mulai terjadi di antara kedua suku yang sudah lama saling bermusuhan. Di sisi lain desa, terlihat kalau para prajurit suku Mu datang dan jumlah yang cukup banyak. Mereka tidak segan-segan menghabisi para penduduk desa. Untung saja Xiaofan berada di sana, jadi dia pun memberikan bantuan kepada para warga dalam menghadapi para prajurit suku Mu. Bagi Xiaofan, orang-orang ini bukanlah tandingannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka sambil melindungi para penduduk desa. Namun tak kenapa Xiaofan terlihat begitu kelelahan.
Xiao Wei menanyakan apakah Xiaofan akan memberikan bantuan kepada suku Jin. Tentu tanpa pikir panjang, Xiaofan akan memberikan bantuan, walaupun kondisinya sekarang tidak baik-baik saja. Sebab kekuatan haus darah kembali berusaha untuk menguasai tubuhnya. Xiaofan berusaha untuk menahan hal ini dan melampiaskannya kepada pasukan suku Mu. Di sisi lain, kelompok yang dibentuk oleh Sang Guan baru saja tiba. Mereka benar-benar terkejut melihat kobaran asap yang berasal dari Si Liang. Fasa yakin betul kalau semua itu berasal dari roh jahat, dan kemungkinan besar serangan ini berasal dari seekor iblis. Li Di menanyakan tindakan yang harus mereka lakukan. Sang Guan sempat terdiam, yang sepertinya dia mengetahui sesuatu. Li Di pun mencoba menyadarkannya. Hingga akhirnya San Guan meminta untuk mengalahkan para iblis, karena bagaimanapun itu adalah tugas utama mereka. Sedangkan Sang Guan ini akan pergi ke sebuah tempat dulu. Dia pun meminta mereka untuk pergi lebih dulu ke desa. Li Di paham dan mengajak semua orang untuk pergi menyelamatkan warga desa. Kembali ke desa, para prajurit suku Jin terus berusaha dan keras untuk mengalahkan para prajurit dari suku Mu. Tumugu meminta para pejuang sukunya untuk mengorbankan darah mereka. Hanya saja para prajuritnya itu sudah dikalahkan oleh ketua suku Mu. Dia sudah menunggu Tumugu. Ia juga memperlihatkan manik-manik yang dirinya ambil. Ketua suku Mu berjanji kalau malam ini dirinya akan membalaskan dendam 200 tahun yang lalu. Seketika saja pertarungan pun mulai terjadi di antara kedua kepala suku itu. Di sisi lain, tepatnya kepada penyihir agung yang telah keluar dari guanya. Ia bisa melihat sihir jahat yang terus-menerus melakukan serangan kepada desanya. Ini pun membuat para warga desa menjadi terpuruk dan hanya bisa memohon untuk diselamatkan. Penyihir agung bisa mengetahui semua itu, jadi dia pun mulai membentuk sebuah penghalang agar bisa melindungi desa dengan penghalang itu. Tumugu yang sedang asik bertarung bisa melihat penghalang tersebut. Akhirnya, pria ini pun mengetahui di mana penyihir agung berada. Ia pun bergegas pergi ke sana untuk mengambil kembali artefak suci. Serangan itu memang dahsyat, namun penyihir agung masih mampu menahannya. Pria ini memberitahu di saat klan Mu telah berhasil mengambil artefak suci, maka suku Mu akan menggantikan suku Jin mendominasi Xianjiang Selatan. Penyihir agung tahu ini adalah sihir iblis. Pria ini tidak peduli karena akan melakukan apapun untuk masa depan suku Mu. Kini pertarungan dua penyihir pun telah terjadi. Kembali kepada Xiaofan yang terus merasakan sakit di kepalanya. Walaupun begitu, dirinya masih mampu untuk bertarung. Seketika saja, Xiaofan pun melihat sosok Biksu Puzi. Di sini ada dua kakak beradik yang hampir saja diserang oleh para prajurit suku Mu. Untung saja Xiaofan bergerak dan cepat demi bisa melindungi mereka. Entah kenapa, Xiaofan terus mendengar permintaan untuk menghabisi semua klan Mu. Sekali lagi, kekuatan haus darah mencoba mengambil alih tubuh Xiaofan. Untung saja dirinya kembali sadar setelah melihat pedang kayu yang terlempar dari tangan bocil ini. Adiknya pun menangisi kakaknya yang terluka hanya untuk melindunginya saja. Kenangan buruk Xiaofan pun kembali menghantui pikirannya, apalagi ketika dirinya melihat para warga desa yang telah dihabisi. Seketika saja Xiaofan pun kembali keingatan masa lalunya. Atau lebih tepatnya ketika dirinya sparring dengan Jingyu. Xiaofan benar-benar tidak tahu mengapa dirinya dibawa keingatan ini. Kenangan buruknya kembali bertambah ketika mengetahui kalau Biksu Puji berada tepat di belakangnya. Melihat sosoknya itu seketika saja mengingatkan Xiaofan mengenai pembantaian yang terjadi di desanya. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Biksu Puji. Namun semua itu tidaklah berguna. Ia pun meminta Xiaofan untuk bersujud dan memanggilnya sebagai guru. Tentu saja Xiaofan tidak mau. Namun ia tidak bisa berbuat apapun karena semua itu telah terjadi di masa lalu. Xiaofan berusaha untuk kembali menyerang Biksu Puji, tapi lagi dan lagi semua itu tidaklah berhasil. Yang ada ingatan buruknya malah semakin menjadi-jadi. Xiaofan kecil mencoba untuk menolak manik haus darah itu, tapi pembantaian di masa lalu tetap terjadi dan hanya misalkan Paman Wangnya saja. Ia pun melihat Biksu Puji menghabisi Paman Wang tepat di hadapannya. Ini pun semakin membuat Xiaofan kecil merasa begitu syok.
karena ia sama sekali tidak tahu mengapa Biksu Fuji melakukan semua ini kepada orang-orang desanya. Biksu Fuji terus meminta Xiaofan untuk menerima kekuatan haus darah, karena ia sudah ditakdirkan untuk semua itu. Biksu Fuji terus saja memaksa dirinya yang bahkan membuat Xiaofan kecil hampir gila dibuatnya. Biksu Fuji meminta Xiaofan untuk tidak melawan lagi dan terima saja kekuatan dari manik haus darah. Xiaofan kecil terus saja menyalahkan dirinya. Sebelum dirinya tenggelam lebih jauh lagi, suara dari teman-temannya pun menyadarkan Xiaofan, yang membuat dia berhasil sadarkan diri dari kendali haus darah. Xiaofan sudah berjanji dia tidak akan dimanipulasi lagi oleh kekuatan itu. Tentu Biksu Fuji tidak akan membiarkan hal tersebut. Karena apapun yang terjadi, Xiaofan harus melakukan apa yang dirinya minta. Xiaofan menganggap kalau para prajurit sukumu ini adalah halusinasi yang diciptakan oleh Biksu Fuji. Maka karena itulah dia pun mulai menggila untuk menghabisi mereka semua. Kegilaan Xiaofan inilah yang dinantikan oleh Biksu Fuji, karena dia akan terjebak dalam kebodohannya sendiri. Serangan dari sihir iblis mengenai Xiaofan dan membuatnya sempat terpental. Ini pun dimanfaatkan oleh para prajurit sukumu untuk menahan Xiaofan dan mulai melakukan serangan kepadanya. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali tusukan tombak mengarah kepada Xiaofan, yang mana ini pun membuat dirinya terluka sangatlah parah. Akibat semua itu telah menyebabkan mutiara haus darah mengamuk. Xiaofan yang telah kehilangan kesadarannya segera diambil alih oleh manik haus darah. Luka-luka yang dia terima sebelumnya pun dah mudah disembuhkan. Dan kini dia pun akan kembali menghabisi seluruh pasukan sukumu yang tersisa. Xiaofan dalam mode haus darahnya benar-benar brutal. Dia yang melihat sosok bayangan Biksu Fuji terus saja melancarkan serangan tanpa henti, yang mengakibatkan para prajurit sukumu sama sekali tidak bisa berbuat apapun. Mereka semua hanya bisa pasrah menerima semua serangan yang Xiaofan lakukan tanpa bisa menyentuhnya. Xiaofan terlihat telah berhasil menghabisi seluruh bayangan Biksu Fuji. Sambil tertawa, Biksu Fuji memuji Xiaofan karena telah melakukan pembunuhan yang sangat bagus. Xiaofan kembali marah dan langsung saja melakukan serangan kepadanya. Ini semua Xiaofan lakukan agar teman-temannya tidak ada yang dilukai lagi. Pada akhirnya, Xiaofan pun sadar ketika mendengar suara Lusuki yang memanggilnya. Tanpa Xiaofan sadari, dia ini telah menghabisi semua orang dari klanmu. Ini semua pun dilakukan di bawah kendali kekuatan haus darah. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.